Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa yarda. Mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala ma fi 'ilmillah. Salatan da'imatan bidawami mulkillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Ya sayyidina ya Rasulullah, agisna sari'an bi'izzatillah. Rabbi syrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jamaah kami, jamaah Masjid Besar Pancor yang kami muliakan, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha selalu patuh, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tugas-tugas kita, dan insyaallah semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berbuat dengan sekuat tenaga, semampu kita, dan tidak ada yang kita remehkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengan penuh sabar, yang dimana sabar itu adalah selalu ada di dalam apa saja aktivitas kita, selalu bersama dengan kita sendiri. Tanpa ada kesabaran tentunya kita bisa melakukan taat, tidak bisa kita melakukan amal, tidak bisa kita melakukan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Yang pertama dan utama yang kita harus jaga adalah sarirah, hati kita, sebelum bahkan lebih daripada kita jaga zahir kita, dan kesabaran kita di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran kita dalam berkhidmat kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian kita, pada pengajian kita yang sudah dijelaskan di sana, sifat-sifat yang baik banyak sekali yang kita akan ketahui, kita akan kaji dalam kitab kecil mungil ini, sifat-sifat yang baik yang kita harus junjung tinggi dengan penuh hati, sepenuh hati, dengan sepenuh perhatian. Antara lain seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipesankan, yang disaham dan nasihatkan kepada orang yang sangat dicintai, Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radhiyallahu an, sesuai dengan sabdanya, man ahabbaka nasohak. Siapa yang cinta kepadamu, mesti orang itu senang memberikan nasihat, banyak memberi nasihat, memberikan peringatan, memberikan wasiat, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang pengajian kita adalah walil alimi salasu alamat. Orang alim itu punya tanda. Paling tidak yang diambil di dalam kitab kecil kita ini adalah 3 alamat, 3 indikator. Kalau yang 3 ini tidak ada, orang itu
mutlak, ya mesti tidak boleh disebut alim, ya tidak boleh disebut tuan guru, tidak boleh disebut ustaz, tidak boleh disebut kiai, apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Karena orang yang disebut ustaz, disebut guru, disebut kiai, disebut apalagi tuan guru, apalagi lebih tinggi, ya harus dia bisa tunjukkan yang tiga macam ini. Yang pertama, sidqul kalam. Sidqul kalam, tanda yang pertama bagi orang yang sebut, ya, yang diberikan titel alim itu adalah tiga. Pertama, sidqul kalam, berbicara benar, tidak boleh molok, tidak boleh asal bicara, asal cerita, asal nyebut, harus jujur, harus benar, harus sportif, harus apa adanya, yang hitam-hitam, yang putih-putih, yang hijau-hijau, yang merah-merah, ya. Jadi apa adanya. Sidqul kalam ini yang paling utama. Lidah ini, ya, bibir ini yang harus, ya, kita tunjukkan keasliannya apa yang kita bicara. Tidak boleh di make up, tidak boleh ya diputar-putar lah. Pokoknya yang aslinya. Sidqul kalam, harus jujur. Wajtinabul haram, dan tidak boleh dekat pada yang haram, harus jauh jaraknya antara si alim ini dengan barang-barang yang haram. Ya perkataannya, ya perbuatannya, ya sifatnya, ya, semuanya itu yang baik-baik saja. Karena di kitab ini kan dikatakan alamatul khair, tanda yang baik. Ya, yang baik itu antara lain, ya, antara lain orangnya, orang alim, orang guru, orang ustaz, orang kiai. Jadi kalau dia berbicara, bicaranya yang benar. Ya. Kalau dia makan, makannya yang halal. Kalau dia berpakaian, pakaiannya yang halal juga. Misalnya yang halal 90%, yang haram 10%. Nanti kalah yang halal itu sama yang haram 10% itu. Ya. Ibadah kita nanti yang akan berisiko, tidak bisa diterima karena di sana ada, ya, terselip, sekalipun, ya, jumlahnya nominalnya lebih sedikit yang haram itu daripada yang halal. Maunya kalau orang yang, ya, orang yang ahli ilmu itu, orang alim itu tidak boleh dekat dengan yang haram, harus yang halal, yang dimakan, yang dipakaian. Misalnya dia beli sal ini, dia beli dengan harga 10.000 misalnya. Ada 1.000 dari yang 10.000 itu, ya, tidak jelas, ya, kehalalannya, apalagi dia itu jelas-jelas haram, ya, dapat curian, dapat ngerampas, dapat ngerampok, dapat nipu, atau apalah, ya, yang 9.000 itu bisa kalah. Dipakai sholatnya tidak diterima. Nah, itu. Dipakai sholatnya tidak diterima. Pokoknya harus jauh udah 100% yang haram itu jangan sampai dekat pada badan, ya. Ya semua kita tentunya, tapi utamanya yang menjadi contoh adalah orang alim, ya, guru, kiai, tuan guru, ustaz, dan seterusnya, mursyid, dan seterusnya. Apalagi, ya, karena apa? Yang boleh pada umum, pada awam, ya, masyarakat secara keseluruhan itu, ya, belum tentu boleh pada sang guru. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ya, yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah
pernah kita ceritakan. Kalau ada orang berutang sama dia, ya, terus beliau datang nagih ke rumahnya, dia tidak berani masuk ke rumah itu. Takutnya dia dapat manfaat, ya, berbau di rumah tempat orang-orang yang berutang itu. Kalau ada hilang, ya, kambing atau sapi tetangganya, apalagi kambing atau sapi negara misalnya, dia tanya berapa umur sapi, dijawab ya paling lama 10 tahun. Berapa umur kambing? Paling lama 7 tahun. Selama itu dia tidak berani makan daging sapi, selama itu tidak berani makan daging kambing. Beliau ditanya, kok sekeras itu sang imam menjaga dirinya? Jawab beliau, ya, kalau pada orang lain tidak apa-apa dia makan, tidak apa-apa dia duduk di rumah orang yang berutang padanya. Tapi kalau kita sebagai guru harus kita jaga, karena muruah, ya, marwah, ya, dan wibawa seorang alim itu harus dia tunjukkan lebih afdal daripada kebanyakan orang, ya. Supaya ada perbedaan antara pembawa ilmu dengan jamaah biasa, ya, begitu katanya, ya. Jadi kalau kita sudah, ya, predikat guru, predikat kiai, predikat apa, sudah sebagai, ya, pemegang, ya, pimpinan dalam masyarakat, harus kita lebih teliti dibandingkan dengan masyarakat lain. Itu makanya di sini, ya, dikhususkan, ya, orang alim itu punya tanda, punya kriteria, punya apalah namanya, ya, yang lebih daripada orang kebiasaan. Wat tawadhu, memang semua kita diperintah supaya berbicara jujur. Semua kita diperintah, ya, untuk meninggalkan yang haram. Semua kita diperintah untuk rendah hati, ya, bukan pesimis, bukan tidak mau, ya, bersama dengan orang, ya, tapi hatinya rendah, jauh daripada takabur, jauh daripada riya, jauh daripada ujub, jauh daripada mengangkat dirinya sendiri, jauh daripada, ya. Kalau masyarakat biasa juga diperintah seperti itu, supaya apa istilahnya, ya, supaya dia tindih, ya, supaya dia teliti. Tapi perintah itu kepada ahli ilmu jauh lebih ketat, jauh lebih keras, ya, jauh lebih penekanannya, karena dia sebagai tokoh, karena dia sebagai pimpinan. Jadi jangan menunjukkan, ya, hal-hal yang bisa menjadi meremehkan ilmu, meremehkan agama, meremehkan ketaatan, meremehkan hukum, meremehkan itu jatuhnya nanti. Kalau satu sang guru yang menunjukkan, ya, istighfar, ya, kepada agama, nanti 1000 di belakangnya akan ikut, ya, karena dia harus lebih tindih, lebih menjaga diri, lebih waspada, ya, dibandingkan dengan masyarakat umum. Walittaqi salasu alamatin. Bagi orang yang bertakwa ada 3 tanda juga. Paling tidak ini, ya, bukan hanya ini, tidak, tapi paling tidak yang harus kita ketahui, ya, sebagai, ya, umat yang bertakwa adalah yang 3 ini. Yattaqi kadhibah. Harus dia takut sekali yang namanya bohong, yang namanya lekat. Karena kebohongan dan kelekakan itu
ya, bagi orang yang diberikan kasyaf, ya, yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, napasnya itu lain baunya, lain aromanya. Dari jauh misalnya, bapak yang ada di sana, ibu yang ada di situ, ya, bisa dia menghirup, katanya lebih busuk dari bangkai anjing, ya. Yang dikatakan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, alias lekak, alias bohong, ya, ya, itu nanti bau daripada napas di saat mengatakan itu adalah sangat busuk. Dikatakan, ya, binatang, ya, yang namanya bangkai kan, tapi anjing termasuk yang paling bau, yang paling jelek, yang paling busuk, ya. Masih lebih busuk, ya, kebohongan daripada bau bangkai anjing yang sudah luar biasa busuknya. Alhamdulillah. Wal khabas, dan yang berkata kotor, ya, harus jauhi, ya, kadzib, bohong, dan harus jauhi kata-kata kotor, ya, bahasa yang enak didengar dan enak dirasakan, enak disimak, ya. Seperti alhamdulillah Tuan Guru Bajang, ya, tidak berani, ya, menyebut anjing. Apa dia bilang? Itu binatang yang berkaki 4 itu. Nah, seperti itulah, ya, tindihnya seseorang tidak boleh dia menyebut, apalagi dia sebagai tuan guru besar, ya, sekedik-kedik, ya, yang kotor aja yang disebut, ya, yang kotor aja. Cari bahasa yang sama maknanya dengan kotor itu. Cari bahasa yang sama maknanya dengan yang kotor itu. Kalau disebut terlalu vulgar, iya, memang semua orang cepat tahu. Tapi biarkan masyarakat itu berkira apa maknanya itu kata-kata. Oh, ini. Nah, jadi khobas, kata-kata khobas itu, ya, kata-kata khobas. Hatta makanya dalam bahasa halus itu, halus sudah namanya sila. Ya, jadi dia upayakan supaya enak, ya, enak didengar, enak disimak, ya, tidak langsung apa nama yang biasa disebut, ya, 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 apa yang bahasa biasa disebut, dicarikan kata-kata yang sama maknanya tapi halus. Nah, itu khabas. Orang khabas itu tidak berani orang yang bertakwa itu menyebut kata-kata kotor, ya. Sekalipun tidak termasuk yang kadzib, tidak termasuk bohong, tidak termasuk lekat, ya. Akan tapi, ya, lekat misalnya kan, itu kotor, ya. Kotor. Carikan bahasa, apalah bahasanya yang sama dengan maknanya dengan lekat, supaya menyebut itulah yang tidak bagus. Wa jalisus syarri, Masya Allah, yattaqil kadhiba wa jalisu. Maaf, ini yang bawa kitab ada tulisannya jalisu yang sebenarnya, ya, ini salah cetak, ya. Wa jalisas syarri, sah wa jalisa, karena dia maf'ul bih daripada yattaqi. Jadi yang benar, yang bawa atom itu dirubah itu wa jalisas syarri. Dia tidak mau duduk dengan, ya, orang jahat. Usahakan menghindarilah, ya, karena duduk dengan orang jahat itu nanti kita jahat, ya, kita jahat. Di Mekah misalnya kan banyak TKW, banyak TKI kabur dari majikannya, ya. Banyak
sekali, TKW, TKI dari NTB. Hati-hati kita yang umroh, kita yang haji, jangan duduk sama mereka. Nanti pas ada taftish, pemeriksaan, ya, penggeledahan, ya, kita yang punya sertifikat, yang punya paspor, yang punya visa masih hidup, bisa terlibat, bisa terlibat. Orang mukimin yang punya iqamah tidak boleh, tidak berani dia duduk bersama orang yang kabur. Orang yang kabur itu kan tidak bawa iqamah, ya. Ya, apa artinya? Tidak ada izin tinggal di sana lah. Pendatang haram, ya, istilahnya. Pendatang haram, ya. Iqamahnya sudah mati atau iqamahnya dipegang oleh majikan. Nah, terus dia lari. Nah, itu kan dilarang tinggal di sana. Jadi bagi mukimin, ya, bagi kita yang umroh, bagi kita yang haji, ya, kalau dia datang tanya, kamu punya iqamah tidak? Oh tidak, kalau gitu jangan dekat. Karena nanti ada pemeriksaan, kami yang akan kena terlibat, seret ke pengadilan. Nah, ini makanya di sini tanda orang yang bertakwa itu tidak boleh bohong, tidak boleh berkata kotor, dan tidak boleh duduk bersama orang yang tidak bagus, ya. Tidak boleh. Nanti kan ya, innal qarin bil muqarani yaqtadi. Yang namanya teman itu siapa? Siapa pasangannya? Siapa kuliahnya? Siapa temannya duduk? Siapa temannya bicara? Ya itulah dia. Ya itu. Kecuali kalau dia sebagai, ya, guru, sedang memberikan nasihat, sedang memberikan pelajaran, sedang memberikan taujihat, sedang memberikan ya, supaya dia menjadi bangkit menjadi orang baik. Bangkit menjadi orang baik itu kewajiban. Tapi berteman diusahakan, ya. Kalau kita, ya, mau menjadi orang yang muttaqin, ya, usahakan supaya teman kita itu orang yang bagus-bagus saja. Tapi bukan berarti tidak dihiraukan, itu ada petugasnya nanti. Ada orang yang yang harus, ya, mengenanganinya, ya, orang, ya, minum khamar, orang narkoba, orang sabu, orang maling, orang ya, pokoknya orang-orang itulah, ya, tidak boleh bergaul sama dia. Kenapa? Supaya dia menjadi pelajaran, ibrah. Wah, kita ditakuti sama orang ini. Tak ada orang yang senang duduk dengan kita, berarti kita ini, ya, dianggap orang kiri, dianggap orang kiri. Ya, mudah-mudahan dengan kita hijrah istilahnya, ya, kita hajar, kita tinggalkan dia bergaul, tidak boleh kita dekat, ya, kita beruzlah dari mereka itu, ya, supaya mereka bisa mengatur dirinya sendiri, supaya bisa dia perbaiki dirinya sendiri. Wa yada'u syatral halal. Nah, ini juga, ya, ada keliru sedikit ini. Sebenarnya tidak ada wawunya, ya. Sebenarnya yang benar, ya, tidak ada wawunya. Kalau wa yada'u ini berdoa atau mengundang artinya, ya, mengundang. Tapi yang benar di sini, ya, wa yada'u, yang sukun itu dalnya sukun, ya, baris mati, ya, dikasih baris nasab, baris atas, kemudian di belakang ain, ya, ada wawu, sedianya tidak ada itu. Jadi wawunya dihilangkan, kemudian baris mati pada dal itu, ya, dibaris ataskan. Baru cocok maknanya, baru sesuai maknanya. Wa yada'u syatral halal makhafata ayyaqa'atil haram. Meninggalkan sebahagian yang halal itu, halal sudah, ya, halal. Dia tidak terlalu ambisi untuk mengambil sebanyak-banyaknya, walhal itu halal.
Kenapa? Dia takut nanti jangan-jangan ya, pada hakikatnya barang itu barang haram. Ya, ya. Ini orang warak yang seperti ini. Warak ya, kita bicarakan warak. Tapi ini kan kita bicarakan takwa. Orang yang bertakwa itu takut sekali kalau apa yang dia lakukan itu tidak berpahala. Ya, tidak berpahala. Karena pahala nanti akan kosong apabila dia jatuh pada yang tadi itu. Apabila dia jatuh pada bohong, jatuh pada sukanya bicara yang kotor-kotor, ya sukanya menemani ya orang-orang yang ya tidak baik, dan dia senang ya mengumpulkan barang yang belum dia yakinkan 100% kehalalannya. Ya, dia usahakan kalau secara umum itu halal. Ya, jelas dia bukan palingan, ya, bukan barang curian, barang tipuan, barang gosok. Gosok artinya rampasan, ya, barang rampokan. Tidak. Ya, ini memang dia tahu sejarahnya, tapi dia tidak berani, ya, ambisi mengambil seluruhnya. Dia takut nanti jangan-jangan lebih daripada kebutuhan kita itu akan mempengaruhi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dia tidak mau. Dengan apa alasannya? Ini dia tinggalkan sebahagian daripada yang halal, makhafata an yaqa fil haram. Takut dia jatuh kepada haram. Coba. Ini titiknya orang yang bertakwa itu seharusnya seperti itu, ya. Seharusnya seperti itu. Jadi pilih-pilihlah, teliti-telitilah. Karena baqiyatullah khairun katanya. Ya, daripada sembrono, ya, asal kita dapat saja yang menjadi tujuan, tidak memperhatikan asal daripada barang itu. Nah, itu yang dikatakan banyaknya saja tapi tidak barakah. Nah, dalam Quran dikatakan baqiyatullah khair, ya, yang merupakan sisa daripada yang haram itu, itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun jumlahnya seperti sedikit. Itu yang khair, itu yang baik. Baqiyatullah khair katanya. Ada orang yang jualan, ya, dia sukanya mengurangi timbangan. Kalau dia membeli, maunya dilebihi robok doang, robok sekedik. Jadi segirang endeng robok, pas kan beli kaca robok, terombok. Air maka ada pasal, lalu kebelian, ada ketulan ke jauh. Nah itu karena biasanya minta robok, minta tambah. Ya, beli beras tambah. Ya, walhal sudah jelas ada kilonya kan. Ya, beli ya sudah jelas ada ukurannya. Di kilo, diukur, tapi dia tetap maunya ditambah saja. Sementara kalau dia yang menjual, selalu dia wailul lil mutaffifin. Nah ini wailul lil mutaffifin. Ingat, Allah bilang di dalam Al-Quran baqiyatullah khair, ya, sedikit daripada sisa itu, ya, tapi mutlak halalnya itu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyaknya saja, ya, kamu dapat tapi timbangan kamu kurangi, ya. Kalau kamu yang beli minta ditambah, akhirnya ya ketemu dengan dengan kaca, karena itu kebiasaannya tambah, maka pasang kebesaran. Nah kan harus dikembalikan, dia tidak punya alat untuk memotong sesuai dengan pas. Nah itulah makanya dikatakan ya mana aslinya saja. Nah, kita diminta ba'a samhan wastara samhan, menjual maupun membeli ya harus adil lah,
harus adil, harus ada musamahah, harus ada baik hati, ya. Jangan sampai hak orang kita ambil. Nah ini ijtinabul haram. Ijtinabul haram otomatis yang halal pun kalau orang yang bertakwa itu sangat dia teliti, sangat dia waspada, tidak mau asal dia mengambil. Bahkan daripada yang haram yang banyak itu dia takuti, ya. Sekecil apapun yang namanya haram itu, apalagi yang banyak, yang halal pun dia takut kalau terlalu banyak. Kenapa? Takutnya nanti jatuh pada haram. Masya Allah, naudzubillah. Sudah waktunya ini. Ya, jadi kita tidak bisa banyak kita ngaji karena waktu kita sedikit, tapi alhamdulillah kita dapat mengisi waktu sehingga ada waktu kita ya yang kosong daripada pahala, yang kosong daripada kebajikan, kosong daripada sawab wal ajar. Inilah yang dikehendaki oleh para ahli ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama-ulama, para aulia ya, terutama sekali waktu bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya, supaya full itu untuk ibadah. Dan kita sudah jalankan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya kehidupan kita, ya kesempatan yang kita dikasih, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazakumullah khairan katsira. Ya, terima kasih banyak. Kita sudah sama-sama mengisi kajian ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Apalagi yang kita baca adalah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Tuan Guru pada penjelasan pada malam hari ini. Sebelum kita bulatkan pengajian kita pada malam hari ini, kami umumkan dan kami mengajak kita semua bahwa pukul 3.30 dini hari Kamis ini juga berlangsung sholat tahajud di masjid kita, sebagaimana pada malam-malam Kamis yang sudah. Itu ajakan sekaligus pengumuman dan mengingatkan kita kembali untuk waktu itu. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebutan Al-Mukarram baik, Tuan Guru juga baik, Ustaz Ustazah baik, Imam baik, pemimpin baik. Akan tetapi dalam sifat ketakwaan itu, maka dia harus dan kita harus yang mendapatkan julukan itu tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kotor, dan tidak boleh bersama orang-orang yang kurang baik. Tentu semuanya kembali kepada kejujuran kita semua. Wallahu a'lam. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.